Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini. Kebetulan ini sudah agak gelap ya. Jadi gini saudaraku, ada lagi pertanyaan di bawah kolom komentar. Dia menanyakan mengenai waktu musim gugur ya. Maksudnya musim gugur bulunya walek ya, begitu ya. Jadi sebelumnya saya lanjut konten saya ini, tolong disimak videonya, ditonton sampai full supaya ada hikmah didapat di dalamnya ya. Namun sedikit kita harus syukur ya. Jadi gini saudaraku, sekarang saya mau melebar ini, mau menjelaskan pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar mengenai musim gugur, musim bulu. Jadi begini saudara, kalau musim bulu biasa terjadinya itu dalam 1 tahun, dia kenanya di bulan 5 ya. Musim pergantian bulu walek itu musim pergantian bulu, maksud saya ulangi lagi ya. Musim pergantian bulu itu bulan 5, bulan 6, bulan 7. Biasa juga 2 bulan, kadang biasa sampai 3 bulan ya. Jadi biasanya itu kalau musim bulu, dia biasa itu sarang itu dia tidak cetak dia punya sarang ya. Ya, maksudnya itu dia tidak kasih jadi. Jadi itu musim bulu saudara memang sering terjadi. Jadi jangan heran kalau ada saudara kita yang di punya RBW di lokasi, dia tidak terlalu lancar dia punya sarang, dia cetak sarang di dalam ruangan RBW. Karena itu ya memang sering terjadi ya. Itu memang sering terjadi musim gugur, musim bulu ya. Kalau musim bulu itu berarti sarang itu tidak terlalu lancar itu dibikin sama walek. Maksudnya itu dia punya air liur itu tidak terlalu keluar ya. Nanti lepas musim bulu, sekitar dia masuk di bulan 8 ya. Dia masuk di bulan 8 itu sudah mulai masuk dia musim kawin ya. Dia masuk mulai musim kawin. Berarti kalau musim kawin itu kita tunggu itu sarang itu akan dicetak ya, karena dia mau bertelur. Maksudnya dia masuk musim kawin. Jadi itu di situ nanti dia masuk bulan 8, bulan 9, bulan 10 ya. Di situ sudah mulai meloncak sarang ya. Mulai meloncak itu sarang jadi. Ya, gitu saudaraku ya. Jadi itu pertanyaan saudara-saudara kita di lapangan mengenai musim bulu. Ya, jadi kalau musim bulu itu berarti namun ada sarang jadi akan harga itu murah. Harga murah karena kenapa? Apalagi dia masuk di bulu tebal. Semacam kayak mangkok pelontos. Itu mangkok pelontos biasa kalau banyak bulunya berarti itu dia masuk di sarang AB. Dia masuk di sarang mangko AB ya. Jadi kalau dia masuk sarang mangko AB berarti harga itu beda dengan harga mangko putih pelontos. Ya, jadi itu sudah saudaraku ya musim bulu. Jadi diusahakan itu bagian dalam RBW-nya diusahakan itu supaya hawanya dikasih lembab, dikasih dingin. Karena itu walik biasa stres kalau musim bulu. Ya. Jadi itu semacam kayak suhunya ya, kita harus betul-betul atur bagian dalam suhunya, dibersihkan. Airnya juga kita atur itu bagian kelembaban ya, yang bagian kelembaban. Apakah dia pakai mesin untuk pendingin semacam kayak humidifier ya, humidifier, mismaker, atau air di kolam. Ada biasa air di kolam, ada juga biasa pakai air di baskom. Jadi ketergantungan dari cara teknik masing-masing di dalam ruangan RBW. Jadi itu biasa ya, cara kita masing-masing mempunyai teknik ya, teknik untuk merawat ruangan RBW agar burungnya itu tidak stres. Apalagi kalau dia musim penggantian bulu, biasa stres bulu, biasa waleknya itu stres di dalam ruangan RBW. Ya gitu saudaraku ya. Dan ada juga yang menanyakan ini, saya angkat ini mengenai ukuran bangunan yang paling maksimal. Ukuran bangunan yang maksimal kita bikin di untuk walek dan berapa lantai.
Jadi masalah ukuran itu ya, masalah ukuran itu tidak jadi masalah, tergantung dari kekuatan dana. Ukuran berapa panjang kali lebarnya, berapa ketinggian lantainya, tergantung dari kekuatan dana. Semua bisa, ya semua bisa. Itu standarnya itu sekitar 3 kali 7 bisa. Nah, yang penting jangan terlalu mepet kayak 4 kali 2, itu kan terlalu sempit. Jadi walik itu nanti akan tersiksa ya kalau ada walik tinggal. Jadi kita itu betul-betul kita setting bagian dalam ruangan RBW. Ya itu bagaimana caranya supaya burung itu cepat tinggal, cepat beradaptasi, cepat berkembang biak di dalam bangunan RBW, rumah burung walet ya. Jadi kebetulan ini saudaraku ya, ini pertanyaan-pertanyaan kayak begini biasanya yang biasa mengalami yang bagi walet yang pemula, maksudnya bagi yang punya RBW yang di bawah dari 1 tahun ya, seperti itu masih perlu istilahnya kita perlu mendalami lagi ya. Ya caranya mengsetting bagian dalam, gimana caranya kita mengatur suhu, kelembaban, nah itu suaranya di dalam, suara inap, suara panggil, supaya walet itu bisa beradaptasi bagian dalam RBW. Ya yang jelasnya itu yang kita inginkan ya. Ya jadi mudah-mudahan itu tadi yang saya bahas saudaraku, ada bisa kita petik ya. Ya ada yang bisa kita petik. Mudah-mudahan yang teman-teman yang belum berhasil, yang gagal panen maupun juga itu waleknya masih kurang, tolong diperhatikan kelembabannya. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Tolong diperhatikan bagian kelembaban. Nah, kan itu yang nomor 1 dibutuhkan walek. Nah, itu hawanya harus dingin. Yang kedua, tolong diperhatikan bagian suhu. Suhu itu pergantian udara, kesehatannya walek di dalam ruangan, ya. Dan yang ketiga, tolong diperhatikan suara inap dan suara panggil. Nah, dan jangan selalu diganggu ya, jangan selalu dimasuki, jangan selalu diganggu. Nanti kalau ada burung tinggal, apalagi yang baru pemula, nanti burungnya stres. Itu yang kita hindari saudaraku ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara bisa menyimak apa yang saya tadi paparkan. Saya jelaskan secara perdetail. Mudah-mudahan teman-teman yang biasa yang gagal panen, waleknya kurang, mudah-mudahan bisa terpacu memacu ke belakangnya supaya tambah banyak waleknya ya. Ya begitu saudaraku ya. Jadi mudah-mudahan saudara apa yang saya jelaskan ini, namun singkat ini karena waktu ini sudah mepet, saya mau berangkat lagi. Insya Allah tolong ditonton saya punya video, tayang saya punya video itu jam 7.30 ini bagian Sulawesi ya. Ini bagian Sulawesi jam 7.30. Nah itu tayang saya punya video saudaraku ya. Jadi terkecuali kalau ada kendala, biasa juga kadang lewat jam 8 biasa. Tapi kan rata-rata yang saya tayang itu, saya punya video tayang itu jam 7.30 bagian Sulawesi ya. Jadi okelah saudaraku, inilah pembahasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya, saya ulangi lagi, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada yang bisa kita petik di dalam, bermanfaat buat saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dimanapun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke ya. Ya gitu saudaraku ya. Jadi mohon maaf ya saudara kalau ada kata-kataku ini salah, terselip, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.